ワンピースは実在する。Luffy akan menjadi salah satu karakter terkuat dan paling berpengaruh di One Piece. Di akhir Wano, sepanjang arc Wano, Luffy telah meningkatkan kemampuan hakinya ke level yang berbeda dari sebelumnya. Sekarang Luffy mampu menggunakan bentuk-bentuk lanjutan dari ketiga jenis haki. Dia mampu melihat sedikit ke masa depan setelah pertarungannya dengan Katakuri, mampu memberikan kerusakan besar pada musuh dari dalam dengan mengedarkan aliran hakinya, dalam persiapan untuk pertempuran di Onigashima, dan sekarang Luffy telah mampu menggunakan kekuatan dari Hosoku Haki selama pertarungannya dengan Kaido, mewujudkannya menjadi kekuatan fisik yang dapat digunakan untuk membuat dirinya hampir tidak bisa dihancurkan, dan bisa menembus pertahanan apapun. Dengan membawa ketiga skill ini ke level Yonko, saya rasa, Luffy telah membuktikan bahwa dia memiliki ambisi yang tepat, yang dibutuhkan untuk berdiri di puncak dan menjadi Raja Bajak Laut. Tetapi apakah haki benar-benar satu-satunya hal yang perlu ditingkatkan Luffy untuk mengklaim gelar Raja Bajak Laut dan menemukan One Piece? Saya pikir tidak. Luffy telah menunjukkan bahwa dia bisa bertarung sejajar dengan Kaido dan Big Mom sekarang. Luffy sudah menunjukkan perkembangannya sejak awal Wano. Tapi jangan lupa bahwa Kaido juga harus berhadapan dengan Nine Scabbard dan 3 supernova lainnya, sebelum one-on-one dengan Luffy. Kemudian ketika Luffy mulai memberikan lebih banyak kerusakan aktual sepanjang pertarungan, tapi tetap saja Luffy tampaknya menjadi orang yang lebih dulu kehabisan energi. Namun, Luffy harus menang, dan sudah jelas sejak awal, bahwa Luffy juga perlu mendapatkan pembaruan untuk kemampuan buah iblisnya, begitu serangan di Onigashima dimulai. Gear 5, Gomu Gomu no Mi akhirnya awakening. Saya pribadi selalu berpikir apa pilihan yang paling menarik. Luffy sebenarnya bukan manusia karet sama sekali, tetapi telah memakan buah iblis legendaris selama ini. Sejak awal, Wano sudah menjadi arc favorit saya. Saya percaya detail di mana Eiichiro Oda telah menggambar kekayaan budaya dan sejarah Wano. Dalam 2 babak pertama, benar-benar tak tertandingi dalam cerita sebelumnya. Wano jelas akan selalu menjadi proyek menggairahkan dan momen penting dalam cerita One Piece, yang sudah direncanakan sejak awal. Kilas balik Oden adalah pengungkapan epik yang benar-benar tak terduga. Bagi saya pribadi, itu adalah salah satu yang terbaik dalam cerita sejauh ini. Pengembangan karakter, dan begitu banyak karakter favorit kita telah berada di tanah samurai, dengan banyak arc yang terhubung dan berpuncak di Wano. Berbicara soal Sanji, Law, Big Mom, dan Momo, pada dasarnya seluruh saga sejak memasuki dunia baru terhubung dengan Wano. Terlepas dari itu semua, pada pengisahan cerita dan pengembangan karakter yang hebat, tetap saja, begitu pertempuran dimulai, bahkan kita tidak bisa tidak memikirkan satu hal, yaitu seberapa kuatkah Luffy di akhir semua ini dan di arc berikutnya. Saya pikir sekarang ada jawaban yang cukup jelas untuk ini. Tetapi yang perlu kita pahami adalah, pengaruh Luffy di dunia tidak datang murni dari dia menjadi lebih kuat, tetapi juga dari siapa dia secara pribadi. Seperti yang dikatakan Mihawk di Marineford, Luffy memiliki kemampuan yang sangat unik yang secara perlahan menarik perhatian orang-orang di sekitarnya ke arahnya, baik teman maupun musuh. Dan Mihawk jelas tahu apa yang dia bicarakan, karena dia sendiri sangat kuat. Jadi ketika dia mengatakan bahwa itu adalah kekuatan Luffy yang paling menakutkan, saya merasa kita harus menganggapnya serius. Juga saya merasa sangat sulit untuk tidak menghormati apa yang dikatakan Mihawk. Jadi bagaimana tepatnya Luffy naik ke posisi di mana dia dihormati oleh Yonko, dan menjadi target nomor 1 pemerintah, ya karena Luffy telah mengubah seluruh keseimbangan dunia secara fundamental. Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa Luffy sendirian bertanggung jawab atas penghapusan sistem Shichibukai. Dia mengalahkan 3 dari mereka, Crocodile, Doflamingo dan Moria, semakin kuat dan kuat dalam prosesnya, dan Hancock, Kuma, Mihawk, Law dan bahkan Buggy telah membantunya di beberapa titik. Dengan Jinbe bahkan bergabung dengan kru Mugiwara, dan dengan mengekspos plot mereka di Alabasta dan Dressrosa, dia bahkan menarik beberapa marinir di sisinya, termasuk Fujitora, yang akhirnya menyingkirkan sistem itu sama sekali, menggeser keseimbangan 3 kekuatan di dunia, yang telah stabil selama berabad-abad, dan yang lebih mengesankan bagi saya, sejauh yang kita tahu, Luffy adalah bajak laut pertama sejak Rocks, yang secara terbuka menyatakan perang terhadap pemerintah dunia saat menyelamatkan Robin di Enies Lobby. Dia meninju salah seorang Tenryubito di Sabaody.
mendobrak Impel Down dan ikut campur dalam perang di Marineford untuk menyelamatkan Ace. Meskipun pemerintah secara teknis menang, Luffy berhasil sepenuhnya menghancurkan kemenangan mereka atas pembajakan dengan mendapatkan banyak sekutu, membuka haki penakluk, mengungkapkan warisannya dan bahkan mengilhami Shirohige untuk mengulangi kata-kata terakhir Roger, membuat bajak laut bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Dan sekarang, setelah membangkitkan kekuatan hakinya setelah 2 tahun pelatihan, Luffy melakukan hal yang sama lagi, tapi kali ini dengan sistem Yonko. Dia membentuk aliansi yang kuat untuk mengalahkan Kaido, mempermalukan Big Mom di depan dunia, memaksa mereka berdua untuk membentuk aliansi mereka sendiri dan masih memiliki keberanian untuk menyerang mereka secara langsung di wilayah mereka sendiri. Dan kita bahkan belum berbicara tentang Shanks, yang kemungkinan besar telah menjadi sekutu kuat Luffy selama ini. Dan di atas itu semua, juga mantan anggota bajak laut Roger lainnya seperti Rayleigh. Luffy memiliki hubungan dengan tentara revolusioner dan berteman dengan senjata kuno, seperti Shirahoshi. Pada dasarnya, apapun peristiwa yang mengubah dunia yang ada dalam cerita, entah bagaimana Luffy selalu terlibat di dalamnya. Setelah keluar dari Wano dan mengatasi aliansi dua Yonko, Luffy memiliki Road Poneglyph. Saat ini, seseorang di krunya yang mampu membaca Poneglyph dan membawanya ke One Piece. Saya pikir cukup adil untuk berasumsi bahwa Luffy setelah Wano adalah orang yang paling dicari dan berpengaruh di lautan, hanya disaingi oleh Blackbeard dan ayahnya Dragon, dalam hal ancaman kepada pemerintah dunia. Jadi, mengapa saya masih berpikir bahwa Luffy meningkatkan haki secara besar-besaran tidak cukup hanya untuk Wano? Sama seperti kebanyakan orang, saya cukup yakin bahwa akan ada setidaknya satu arc lagi sebelum Elbaf kemudian Laugh Tale. Dan siapa tahu, mengetahui Oda Sensei sering meletakkan 1 atau 2 detail-detail kecil di setiap arc-nya, dan mungkinkah Luffy mendapatkan kekuatan di dalamnya juga? Saya pikir ceritanya selalu menunjukkan kepada kita bahwa Luffy harus mendapatkan setidaknya 1 peningkatan kekuatan lagi selama di Wano. Saya percaya bahwa pertemuannya yang telah lama dinanti dengan Shanks akan berpusat pada penguasaan Housoku Haki, dan membuktikan dirinya layak untuk menemukan One Piece. Tapi saya tidak berpikir Luffy akan membuka keterampilan baru selama itu. Saya percaya bahwa Luffy, Zoro dan bahkan mungkin Sanji akan mendapat upgrade besar-besaran dari Oda untuk paruh pertama arc setelah Wano. Mereka semua telah melampaui batas limit kekuatan mereka. Ini mungkin menjadi arc bagi karakter seperti Usopp untuk bersinar sebelum pertempuran terakhir melawan Blackbeard. Jadi bahkan jika Luffy harus benar-benar mencapai puncaknya melawan lawan terkuatnya di Laugh Tale, saya pikir dasar untuk itu harus diletakkan di Wano. Kekuatan gila berikutnya yang dia butuhkan untuk mengalahkan Teach tidak bisa menjadi daya tarik, tapi sesuatu yang pernah kita lihat sebelumnya, hanya belum sepenuhnya dikendalikan atau disempurnakan. Dan kekuatan ini tentu saja terkait dengan buah iblisnya. Saya merasa sangat menarik bagaimana fokus kekuatan Luffy bergeser sepanjang pertarungannya dengan Kaido. Awalnya dia dipukuli habis-habisan saat tiba di Wano, jadi dia belajar Ryuo untuk bisa memberikan damage. Dan meskipun itu bekerja lebih baik, dia masih membutuhkan dukungan dari Law, Kid, Killer dan pastinya Zoro. Kemudian Luffy mengerti bahwa dia bisa secara aktif menggunakan Housoku Haki untuk melawan Kaido 1 lawan 1. Seperti yang dijelaskan Rayleigh, dan haki Luffy benar-benar mekar selama pertempurannya dengan Kaido. Ini benar-benar layak membawanya ke level Yonko. Namun itu masih tidak cukup. Jadi satu-satunya yang tersisa yang telah diabaikan Luffy selama di dunia baru, yang memberi semua Yonko lain keuntungan yang lebih besar, adalah penggunaan buah iblis mereka yang kuat. Dan saat itulah fokus cerita bergeser lagi. Tiba-tiba kita mengetahui tentang Shanks yang telah berusaha mencuri Gomu Gomu no Mi, yang dengan jelas menunjukkan bahwa buah iblis itu mungkin istimewa. Kita belajar tentang Dewa Matahari Nika, yang kebetulan mirip dengan siluet Luffy di Skypiea. Terungkap bahwa Law dan Kid telah berhasil membangkitkan buah iblis mereka, dan akhirnya kita mengetahui bahwa Gorosei memperkirakan buah iblis legendaris akan bangkit kembali, nama yang sebenarnya telah disembunyikan dari sejarah, dan mereka memerintahkan CP0 untuk membunuh Luffy, tampaknya mengakhiri duel Luffy dengan Kaido secara prematur dan tidak terhormat. Manga One Piece pada dasarnya telah berteriak menyuruh agar Luffy membangkitkan kekuatan buah iblisnya dalam situasi yang cukup lama sebelum ini. Dan pada dasarnya hanya ada 3 opsi di sini untuk dipertimbangkan. 1. Luffy menemukan cara baru yang kreatif dan ampuh untuk menggunakan buah iblisnya dan membuka Gear 5. 2. Luffy membangkitkan buah iblis karetnya dengan cara yang sudah kita saksikan di chapter 1043. Atau 3.
Ternyata buah iblis Luffy sama sekali bukan buah iblis karet, melainkan kekuatan legendaris yang ditakuti oleh pemerintah, seperti buah iblis mythical Zoan Monkey King model Sun Wukong, yang sudah kita bahas dalam video pendek sebelumnya. Jika Anda tertarik silahkan lihat videonya. Sekarang, karena kita tidak dapat membuat Luffy menjadi lebih kuat dari semua lawan yang dihadapinya setelah Wano, saya pikir ini akan menjadi pertama kali kita melihatnya terjadi dengan kekuatan luar biasa yang menyertainya. Mirip dengan bagaimana Luffy menggunakan Hausoku Haki di Marineford, itu hanya akan menjadi sesuatu yang Luffy akan kuasai menuju klimaks cerita yang sebenarnya, ketika dia mau tidak mau harus menghadapi kekuatan dahsyat Blackbeard, Akainu, Gorosei dan Imo. Dan saya pikir itu pilihan yang bagus. Itu juga tidak akan mengurangi upaya Luffy sebelumnya melawan Kaido, terutama karena CP0 mengakhiri pertempuran dengan tidak menyenangkan dan menusuk Luffy dari belakang. Ini adalah sesuatu yang akan menunjukkan keinginan Luffy yang tak tertandingi untuk menang, melindungi teman-temannya, dan memenuhi mimpinya. Hal-hal yang diperlukan bahkan untuk membangkitkan kekuatannya. Klik like jika suka video ini, klik dislike jika tidak suka video ini, dan silahkan di-subscribe channel ini, karena kata orang, subscribe itu gratis. Terima kasih.